Assalamualaikum, hai semuanya, kita bertemu lagi di video reaction saya pada hari ini guys, oke? Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. So, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Pohon surga dalam Al-Quran ini hanya ada di Indonesia. So, jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Grace Trooper semuanya? Semoga kita senantiasa mendapat bimbingan Allah menuju jalan yang lurus. Indonesia, negara dengan kekayaan alam yang melimpah, menjadi tuan rumah bagi berbagai spesies tumbuhan yang menakjubkan. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan menarik. Adakah pohon-pohon surga yang ada di Indonesia? Mungkinkah tanah yang begitu subur hingga dijuluki tanah surga dapat mencerminkan keindahan dan kenikmatan surga yang digambarkan dalam Al-Quran? Dalam pencarian jawaban atas pertanyaan ini, melihat ayat-ayat Al-Quran yang memuat gambaran tentang surga menjadi langkah yang tepat. Ayat-ayat tersebut menggambarkan sungai-sungai yang mengalir di bawahnya, buah-buahan yang berlimpah, serta keindahan dan keteduhan yang abadi. Dalam konteks ini, kita menyadari bahwa Indonesia dengan sungai-sungai yang menjalari daratannya dan keanekaragaman buah-buahan yang melimpah menjadi gambaran miniatur surga yang menakjubkan. Pertanyaan tentang keberadaan pohon-pohon surga di Indonesia mungkin dapat terjawab dengan melihat beberapa tumbuhan yang kaya akan manfaat dan memiliki kaitan dengan penggambaran surga dalam Al-Quran. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang keberadaan tumbuhan-tumbuhan ini, kita dapat semakin menghargai keindahan dan kekayaan alam Indonesia, serta mengenali betapa Indonesia menjadi bagian yang tak terpisahkan dari gambaran surga yang ada dalam Al-Quran. Kapur barus telah menjadi primadona perdagangan sejak berabad silam dan merupakan salah satu tanaman yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai tanaman yang menghasilkan minuman surga. Bahkan tanaman Sumatera ini dicari-cari oleh Fir'aun selama ribuan tahun. Dalam Al-Quran surat Al-Insan ayat 5 disebutkan bahwa orang-orang yang berbuat kebajikan di surga akan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah kapur barus. Perdagangan kapur barus telah membawa banyak pedagang baik dari Persia atau Mesir datang ke tempat itu. Kapur barus, atau juga dikenal dengan sebutan air kamper atau kafur, memiliki campuran unik yang memberikan aroma khas dan memiliki banyak manfaat. Menurut Noah Stephen dalam kamper dalam sumber Arab dan Persia, istilah kafur sudah muncul dalam syair-syair sebelum Islam muncul. Dalam tulisan sejarawan Ibnu Al-Athir dan Ibnu Al-Baladuri, disebutkan bahwa pada tahun 637 Masehi, saat penaklukan Arab terhadap Ctesiphon, mereka menemukan kamper yang dikira sebagai garam, di antara rempah-rempah dan wangi-wangian rampasan. Hal ini menunjukkan bahwa kamper, termasuk kapur barus, sudah dikenal pada awal zaman Islam. Sumber-sumber Arab juga memberikan petunjuk mengenai asal-usul kapur barus. Catatan Arab yang berasal dari tahun 851 Masehi menyebut daerah Fansur sebagai penghasil kamper berkualitas tinggi. Ibnu Said menyebutkan, di selatan pulau-pulau Mahadja terletak Pulau Jawa yang besar dan terkenal. Di antara kota-kota terdapat sebuah kota yang terkenal, yaitu Lamuri. Di selatan, di bagian barat daya pulau ini, terletak kota Fansur, yang namanya diberikan kepada sejenis kamper yang disebut Fancuri. Dalam kitab Al-Fawaid fi Usul Al-Bar wal Qawaid, dia juga menyebutkan kalau di pulau itu terdapat gajah putih, kamper, bunga pala, dan kesturi yang hanya bisa dibeli dengan emas. Nama tempat Fansur dan Barus sering dikaitkan sebagai penghasil kamper dalam berbagai sumber asli Arab dan Persia. Menurut O.W. Walters dalam Kebangkitan dan Kejayaan Sriwijaya abad 3-7, kapur barus merupakan salah satu hasil utama dari pohon kapur barus yang tumbuh di hutan rimba Nusantara bagian barat. Pohon ini hanya tumbuh di Sumatera, Borneo, dan selatan Malaysia, meskipun fosilnya juga telah ditemukan di Jawa Barat. Kehadiran kapur barus di pasar Arab pada masa penyebaran Islam dapat diperkirakan karena perdagangan antara Arab dan wilayah Barus di Sumatera. Pedagang Arab kemungkinan mengambil kapur barus dari Barus dan membawanya ke Arab. Keberadaan kapur barus ini juga menjadi salah satu faktor dalam penyebaran agama Islam di Nusantara pada masa itu. Kapur barus memiliki berbagai manfaat dan digunakan dalam berbagai industri seperti pembuatan parfum, sabun, kosmetik, rokok, dan obat-obatan tradisional. Bagi ahli ilmu kedokteran dan penulis Arab, kamper merupakan salah satu dari 5 rempah dasar yang digunakan dalam campuran pewangi.
Penggunaan air kamper juga dikenal di kalangan orang kaya dan pemimpin pada zaman dinasti Abbasiyah, di mana setelah makan, orang kaya biasanya menyediakan air berwangi kamper untuk mencuci tangan tamu. Kisah penggunaan kapur barus juga terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Atiyah, di mana Rasulullah merekomendasikan penggunaan kapur barus untuk membersihkan mulut dan gigi. Yang perlu kita garis bawahi sekali lagi, bahwa pohon ini hanya tumbuh di daerah Nusantara dan tidak ditemukan di daerah lain. Jadi, seluruh dunia dari zaman purba selalu mengimpornya dari sini. Tempat ini bahkan telah diberitakan oleh Claudius Ptolemaios pada abad kedua Masehi, dalam bukunya Geografi Kehipheges yang menyebut barus sebagai baru usai yang menghasilkan bahan-bahan wangian atau kamper. Prasasti Tamil yang ditemukan di desa Lobutua berdasarkan analisis epigrafi, meskipun dalam prasasti tidak disebutkan jenis komoditas dagang adalah kapur barus maupun kemenyan, akan tetapi, prasasti itu dapat menjadi bukti keberadaan kelompok pedagang Tamil yang mendiami Lobutua hampir 3 abad. Tujuannya, untuk mendapatkan kapur barus dan kemenyan dari sumbernya langsung. Sejarah juga mencatat bahwa jasad raja-raja Mesir sejak abad ke-7 sampai dengan abad ke-16 Masehi diawetkan dengan menggunakan kapur barus, termasuk diantaranya mumi Ramses II dan Ramses III. Kapur barus untuk bahan baku dalam pembuatan obat-obatan dan parfum. Sedangkan orang-orang Cina menggunakan kapur barus sebagai penguat syahwat, dan untuk radang mata. Namun sayangnya, Pusat Penelitian Biologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia telah memasukkan pohon kamper dalam daftar 12 spesies endemik pohon di Nusantara yang terancam punah. Kemudian pohon gaharu merupakan salah satu tanaman yang disebut dalam Al-Quran sebagai tanaman yang diberkahi. Keberadaannya dalam konteks pohon surgawi menunjukkan nilai dan keistimewaan yang dimilikinya. Di Indonesia, pohon gaharu tumbuh subur dan menjadi salah satu komoditas yang sangat berharga. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, disebutkan bahwa golongan penghuni surga yang pertama kali masuk memiliki pakaian dari kelopak bunga pohon gaharu dan nyala perdupaan mereka adalah gaharu. Hal ini menggambarkan keistimewaan kayu gaharu sebagai bagian dari kenikmatan surga. Pohon gaharu juga disebut memiliki peran yang penting dalam menuntun orang-orang yang dermawan untuk masuk ke surga. Kedermawan salah satu pohon surga adalah dahan-dahannya turun mendekat ke dunia. Oleh karena itu, barang siapa yang berpegang dengan salah satu dahannya, maka akan menuntunnya ke surga. Pohon gaharu banyak ditemukan di beberapa pulau Indonesia, seperti Merauke di Papua, Borneo di Kalimantan, Sulawesi, dan sebagian di Pulau Sumatera. Keberadaan pohon ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu produsen utama kayu gaharu di dunia. Kayu gaharu memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena kandungan resin yang berbau harum. Kayu ini banyak digunakan dalam industri kosmetik, obat-obatan, dan produk-produk lain seperti dupa, gelang, kalung, dan tasbih gaharu. Permintaan yang tinggi dan keterbatasan pasokan telah menjadikan harga kayu gaharu mencapai 10–35 juta rupiah per kilogram, bergantung pada kualitasnya. Pohon gaharu memiliki peran penting dalam menciptakan aroma yang harum dan memberikan kenikmatan kepada penghuni surga. Keberadaan dan keberhargaan kayu gaharu di Indonesia menggambarkan salah satu aspek kekayaan alam negara ini dan wujud cinta Allah kepada negeri kita. Selanjutnya, pohon tuba merupakan salah satu pohon yang disebutkan dalam literatur Islam sebagai pohon dari surga yang memiliki ukuran yang sangat besar dan menjadi peneduh bagi penghuninya. Pohon ini memiliki karakteristik yang luar biasa dan dipercaya sebagai salah satu anugerah Allah kepada para penghuni surga. Menurut penjelasan dalam hadits yang tertulis dalam kitab Dakoikul Akhbar halaman 41 dan juga kitab Al-Jami' Asy-Syaghir halaman 196, pohon ini memiliki ukuran yang sangat besar, dengan akar yang terbuat dari intan, batangnya terbuat dari yakut, dan daunnya terbuat dari sutera. Pohon ini memiliki 70.000 dahan, yang setiap dahan dapat mencapai arasi, sedangkan dahan terendahnya masih menyentuh langit dunia. Keunikan pohon tuba ini menjadikannya sebagai salah satu keindahan yang luar biasa di surga. Daun-daun pohon ini juga menjadi tempat bertengger bagi berbagai jenis burung yang menambah keindahan dan kenikmatan surga. Pohon tuba memiliki peran penting dalam memberikan naungan dan perlindungan bagi penghuni surga. Dalam beberapa hadits, disebutkan bahwa tidak ada kamar, buah kubah, atau bilik di surga, kecuali terdapat dahan pohon tuba yang memberikan naungan kepada penghuninya. Pohon ini menciptakan tempat yang nyaman dan sejuk bagi para penghuni surga.
Selain itu, pohon tuba juga mengeluarkan buah-buahan sesuai dengan keinginan hati penghuninya, menambah kenikmatan dan kebahagiaan di surga. Di Indonesia sendiri, juga ditumbuhi pohon tuba. Walaupun karakteristiknya sangat berbeda dengan beberapa keterangan, pohon ini juga sangat bermanfaat bagi para petani. Akarnya mengandung sejenis bahan kimia yang berguna untuk mengusir hama, dan di daerah-daerah seperti di Jawa, getah akar pohon tuba sering digunakan untuk mencari ikan. Dari ulasan ini kita bisa memahami, Indonesia merupakan tempat yang istimewa, di mana pohon-pohon surgawi tumbuh dengan subur. Keberadaan tanaman seperti kapur barus, pohon gaharu, dan pohon tuba menjadi bukti nyata keajaiban alam yang Allah anugerahkan kepada Indonesia. Indonesia adalah tanah surgawi yang memberikan kita gambaran nyata tentang kebesaran Allah dan kekayaannya. Mari kita cintai negeri ini, lindungi keanekaragaman hayati, dan terus menjaga keindahan alam yang merupakan bagian dari surga yang ada di Indonesia. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang sangat lengkap gitu ya, kekayaan alam Indonesia itu. Tidak salah kalau Indonesia dijuluki tanah dari surga gitu, sebab memang tumbuh subur gitu ya, tumbuh-tumbuhannya, bahkan kayu termahal di dunia yaitu kayu gaharu pun tumbuh subur di Indonesia tuh. Memang lengkap gitu kan. Luar biasa sekali ini keistimewaannya Indonesia yang dipenuhi dengan bukan hanya keindahan alam, tapi juga dengan kekayaan sumber alamnya itu, tanah yang subur gitu ya. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.